Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Fajar Kaifi Rizky, SHMH. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan dengan NIDN 0000789006. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah Hukum Lingkungan dengan bobot 2 SKS dengan rincian 2 SKS untuk teori dan 0 SKS untuk praktek yang dipelajari di semester 5 ganjil. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Deskripsi mata kuliah Hukum Lingkungan merupakan mata kuliah yang mempelajari masalah aktual terkait lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, norma, asas-asas dan doktrin-doktrin hukum yang berlaku di Indonesia dan negara-negara lain dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum yang meliputi penegakan hukum lingkungan administratif, penegakan hukum lingkungan perdata, dan penegakan hukum lingkungan pidana dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah hukum lingkungan yaitu: pertama, mampu memahami, menginternalisasikan, dan melaksanakan nilai-nilai agama dan keyakinan Pancasila. Kedua, menguasai asas, teori, doktrin, dalil-dalil hukum, dan norma hukum lingkungan sesuai dengan pengetahuan hukum nasional dan internasional. Ketiga, mampu memanfaatkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi guna melakukan penelitian di bidang hukum lingkungan. Keempat, mampu menerapkan ilmu hukum yang berkeadilan melalui kajian dan analisis terhadap masalah hukum lingkungan yang terjadi dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dalam lingkup nasional dan global, serta berkualitas dan bertanggung jawab. Kelima, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan ilmu hukum, khususnya hukum lingkungan. Keenam, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam penyelesaian masalah di bidang hukum lingkungan berdasarkan hasil analisis, informasi, dan data, serta sumber bahan hukum. Dari hasil pembelajaran, kemampuan yang diharapkan: pertama, mahasiswa akan dapat memahami latar belakang lahirnya kesadaran lingkungan hidup. Kedua, mahasiswa akan dapat memahami lingkungan hidup, hukum lingkungan, dan histori peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup. Ketiga, mahasiswa akan dapat memahami asas, tujuan, dan ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Keempat, mahasiswa akan dapat menjelaskan instrumen pencegahan, pencemaran, dan atau kerusakan lingkungan hidup. Kelima, mahasiswa akan dapat memahami sistem informasi lingkungan hidup serta pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun. Keenam, mahasiswa akan dapat memahami tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan hidup. Ketujuh, mahasiswa akan dapat memahami hak, kewajiban, dan larangan atas lingkungan hidup serta peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Delapan, mahasiswa akan dapat menjelaskan pengawasan dan sanksi administratif lingkungan hidup. 9. Mahasiswa akan dapat menjelaskan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Ke-10. Mahasiswa akan dapat memahami hak gugat atas lingkungan hidup. 11. Mahasiswa akan dapat menjelaskan penyidikan dan pembuktian dalam tindak pidana lingkungan hidup. Ke-12. Mahasiswa akan dapat menganalisis penegakan hukum lingkungan. Adapun materi pembelajaran mata kuliah hukum lingkungan yaitu: pertama, latar belakang lahirnya kesadaran lingkungan hidup. Kedua, lingkungan hidup, hukum lingkungan, dan histori peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup. Ketiga, asas, tujuan, ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Empat, instrumen pencegahan perusakan, pencemaran, dan atau kerusakan lingkungan hidup. Kelima, sistem informasi lingkungan hidup. Keenam, pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun. Dan tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan hidup. Kedelapan, hak, kewajiban, dan larangan atas lingkungan hidup. 9. Peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 10. Pengawasan dan sanksi administratif lingkungan hidup. 11. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Ke-12, hak gugat atas lingkungan hidup. Ke-13, penyidikan dan pembuktian dalam tindak pidana lingkungan hidup. Ke-14, penegakan hukum lingkungan. Adapun sistem pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan melakukan perkenalan, membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Yang kedua, saya melakukan brainstorming dengan harapan bisa menciptakan lingkungan yang kondusif
bebas dan terbuka yang mendorong setiap mahasiswa untuk berperan aktif. Selanjutnya, saya membahas kontrak perkuliahan yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan termasuk topik pembelajaran dan tugas agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Dalam diskusi, saya biasanya memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus dan lebih giat dan lebih serius. Selanjutnya, saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait proses pembelajaran melalui tugas, presentasi, dan debat. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery proses penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi. Strategi pertama yaitu Diktat Hukum Lingkungan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Cipta Kerja, serta pendukung lainnya seperti e-learning, usu.ac.id, Jurnal Hukum Lingkungan, Google Form, dan Google Scholar. Digunakan untuk mencari topik yang menarik yang dijadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan. Biasanya di awal pertemuan dilakukan review pembelajaran yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi dan pembelajaran sebelumnya dan akan dilanjutkan materi-materi yang akan datang. Strategi kedua adalah metode pembelajaran belajar mandiri dan online lecture, discussion, PPT, Zoom meeting. Strategi ketiga adalah case method berupa tugas kelompok dengan memberikan topik terkait materi pembelajaran dan contoh kasus yang dianalisis. Kemudian project based learning berupa tugas individu. Selanjutnya, dalam perkuliahan, saya juga menggunakan saluran komunikasi seperti grup WhatsApp. Hal ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan hal-hal yang terkait dalam pembelajaran atau kendala-kendala dalam proses perkuliahan. Pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran, dalam proses ini, bagaimana cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa? Di awal pertemuan, saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu tugas individu atau project base itu 20%, tugas kelompok atau case method bobot nilai 20%, kualitas presentasi dan debat bobot 10%, ujian tengah semester atau UTS bobot 20%, ujian akhir semester bobot nilai 25%. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran saya di kelas mata kuliah Hukum Lingkungan secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat kita semua. Ya, pada hari ini kita memasuki pertemuan keempat, ya. Tapi sebelumnya kita membacakan doa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Baik, selesai. Pada pertemuan ini kita sebelumnya harus mengaksesi dulu ya presensi itu melalui barcode. Nah, melalui barcode kemudian bisa manual dari satu usu, ya satu usu ac.ac.id ya. Kemudian nanti setelah apa? Sebelum apa kan ada kita pertemuan sebelumnya ya. Pertemuan sebelumnya itu mengenai siapa yang tahu? Ya, silakan Dapa. Pertemuan sebelumnya mengenai asas, tujuan dan ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ya, benar sekali. Jadi apa hubungannya dengan materi kita pada hari ini pertemuan keempat? Ya, jadi materi pertemuan itu sebelumnya kan kita sudah ada saya sampaikan bahwasanya ada metode pembelajaran itu dengan belajar mandiri ya, kemudian mengunduh di learning bahan materi kita. Jadi dan juga nanti ada tugas individu PPT. Jadi siapa di sini yang sudah belajar memahami membaca apa materi pada pertemuan keempat kita pada hari ini? Ya, silakan. Baik Pak, hari ini materi kita yang akan kita pelajari itu mengenai instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta AMDAL. Ya, benar sekali. Jadi apa hubungannya materi ketiga dengan materi keempat ini adalah itu sama-sama materi substansi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan hidup. Baik, langsung saja kita ke materi pertemuan keempat ini. Ya, jadi materi pendapat kita adalah tentang instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Ya, jadi ada instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup itu terdapat diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan. Ada 13 instrumen, yaitu KLHS, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan hidup, AMDAL, UKL, UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, kemudian analisis
resiko lingkungan hidup, dan audit lingkungan hidup, kemudian instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan atau perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi di sini saya hanya menjelaskan terkait dengan AMDAL ya. AMDAL itu ada analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Jadi ada beberapa yang diatur dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 9 tentang PPLH, yaitu adalah AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Jadi ada sedikit penambahan dan perbedaan dari pasal 1 angka 11 Undang-Undang Cipta Kerja, di mana AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup kegiatan yang dicanang untuk digunakan sebagai prasyarat ya, prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau. Jadi perbedaannya adalah dia sebagai prasyarat termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Kita lanjut ya. Dalam AMDAL itu terdapat beberapa peraturan, 4 peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari AMDAL ya. Di Indonesia yang pertama itu PP nomor 51 tahun 1993 tentang AMDAL, kemudian PP nomor 27 tahun 99 tentang AMDAL, kemudian PP nomor 27 tahun 12 tentang izin lingkungan, dan PP nomor 22 tahun 21 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di dalam analisis dampak lingkungan terdapat 2 jenis batasan dampak, yaitu dampak pembangunan terhadap lingkungan sebelum ada pembangunan, kemudian dampak pembangunan terhadap lingkungan setelah ada pembangunan. Jadi di sini setiap perusahaan itu harus melihat dulu dampak-dampaknya, baik dampak pembangunan sebelum ada pembangunan, kemudian dampak sesudahnya ada pembangunan. Dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 9 tentang PPLH menetapkan bahwasannya setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup itu wajib memiliki AMDAL. Jadi di sini adalah wajib ya. AMDAL itu wajib bagi setiap usaha dan atau kegiatan. Kemudian dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria dapat menimbulkan besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan atau kegiatan, kemudian luasnya wilayah penyebaran dampak, dan banyaknya komponen lingkungan yang terkena dampak. Jadi disitulah dari ketiga inilah harus dipentingkan dampak-dampak tersebut atas kriterianya, karena nanti ketika sebelum membuat usaha itu perusahaan harus melihat dulu besarnya jumlah penduduk yang terkena dampak. Karena misalnya kalau misalnya air mineral, perusahaan air mineral itu harus dilihat dulu lingkungan masyarakatnya, luas tanahnya itu pasti akan terkena dampak. Maka itu nanti terdapat di dalam dimuat di dalam AMDAL, juga dalam sudah proses sudahnya perusahaan ya. Itu juga dilihat misalnya kalau pabrik kelapa sawit itu apa dampaknya. Misalnya dampaknya limbah ya, itu harus ada IPAL. Jadi itu termuat di dalam AMDAL. Jadi AMDAL itu merupakan dokumen lingkungan hidup untuk memperoleh syarat untuk mendapatkan persetujuan lingkungan dan juga persetujuan pemerintah pusat maupun daerah, juga perizinan usaha ya. Kriteria wajib AMDAL hanya diperlukan bagi proyek-proyek yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan yang pada umumnya terdapat pada rencana-rencana kegiatan berskala besar, kompleks, serta beralokasi di daerah yang memiliki. Jadi poin pentingnya AMDAL itu wajib ya, sebagai setiap kegiatan usaha wajib itu untuk memiliki AMDAL terhadap dampak penting juga skala besar ya. Misalnya perusahaan air mineral itu skala besarnya itu 1000 liter gitu ya, itu misalnya. Jadi ada skala besar. Beda sama UKL UPL. Kalau UKL UPL dia tidak skala besar, dia skala kecil, juga tidak berdampak penting. Itu bedanya dengan UKL UPL. Baik, sampai di sini ada yang bisa dipahami? Siapa yang bisa paham dari materi saya sampaikan sebelumnya sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya? Ya, siapa? Ya. Izin Pak menyebutkan tentang 13 instrumen pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, yaitu yang pertama KLHS, yang kedua tata ruang, yang ketiga baku mutu lingkungan hidup, yang keempat kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang kelima AMDAL, yang keenam UKL UPL, yang ketujuh perizinan, ke-8 instrumen ekonomi lingkungan hidup,
Ke-9 peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup. Ke-10 analisis berbasis lingkungan hidup. Ke-11 analisis risiko lingkungan hidup. Ke-12 audit lingkungan hidup. Yang ke-13 yaitu instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan atau perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi ada 13 instrumen ya. Iya, Pak. Kemudian AMDAL itu apa yang dimaksud dengan AMDAL? AMDAL itu adalah sebuah persyaratan jika untuk memulai sebuah usaha yang diperoleh, Pak. Syarat ya sebagai memperoleh perizinan berusaha ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih Yapi. Ya, jadi dalam proses penyusunan AMDAL itu diperlukan ada pihak-pihak ya, pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan AMDAL. Itu terdiri pertama Permakarsa. Permakarsa itu pihak yang akan membuat suatu rencana usaha dan atau kegiatan. Kedua, konsultan penyusunan AMDAL. Kemudian ketiga, masyarakat yang terkena dampak yang pengaruh terhadap atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL, dan kemudian tim uji kelayakan lingkungan hidup. Ya, dalam pasal 26 Undang-Undang PPLH ya, dalam proses penyusunan AMDAL itu keterlibatan masyarakat ya. Dokumen AMDAL disusun oleh Permakarsa, kemudian pelibatan masyarakat. Kemudian di sini dia masyarakatnya itu masyarakat yang terkena dampak. Kemudian pemerhati lingkungan hidup dan atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses. Tapi setelah adanya itu di dalam Undang-Undang Cipta Kerja di pasal 26 itu ada perubahan. Kenapa ada perubahan? Jadi perubahannya itu adalah tidak ada melibatkan pemerhati lingkungan itu sebagaimana dalam pasal 26 UPPLH. Jadi tidak ada lagi dia melibatkan pemerhati lingkungan sebagaimana sebelumnya dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 ya. Jadi proses itu tidak ada melibatkan lagi setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam menyusun dokumen AMDAL, Permakarsa itu bisa minta bantuan kepada pihak lain, yaitu pihak lainnya siapa? Konsultan penyusunan AMDAL ya. Jadi penyusunan AMDAL ini harus memiliki sertifikat kompetensi penyusunan AMDAL. Itu ikut pelatihan diklat ya. Itu ada penyusunan dasarnya, kemudian ada penyusunan untuk pelatihan penyusunan AMDAL itu di Bogor ya. Pelatihannya di Bogor. Kemudian ketentuan lanjut itu mengenai sertifikasi itu dalam kompetensi penyusunan AMDAL diatur dalam peraturan pemerintah. Dalam pasal 29 dokumen AMDAL itu dinilai oleh Komisi Penilaian AMDAL. Ya, itu dibentuk oleh menteri, gubernur atau bupati, wali kota sesuai dengan kewenangannya. Jadi kalau dia komisi AMDAL-nya di provinsi, maka itu surat keputusannya dari lisensinya dari gubernur, SK gubernur. Sedang kalau dia di kabupaten kota itu bupati juga wali kota ya. Tapi sekarang di dalam Undang-Undang Kerja setelah disahkan Undang Kerja, ketentuan mengenai komisi AMDAL ini sudah diubah atau sudah dihapus dalam Undang Kerja. Jadi bukan lagi namanya Komisi Penilaian AMDAL, tapi namanya sekarang Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup ya. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Tim Uji Kelayakan Hidup itu kalau di pusat dia itu diterbitkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusatnya siapa? Kementerian Lingkungan Hidup ya. Ini sekarang sudah dipisahkan lagi ya, Kementerian Hidup, sebelumnya Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Kemudian di provinsi itu adalah perizinan terbitkan oleh gubernur dan juga dikabulkan oleh bupati juga wali kota. AMDAL itu terdiri atas formulir kerangka acuan AMDAL, RKL, RPL. Penyusunan AMDAL, tim susunan AMDAL itu berasal dari perorangan, bisa dari lembaga penjajasa penyusunan AMDAL. Tim susunan AMDAL itu perorangan terdiri atas ketua, anggota. Ya, ketua anggota itu wajib memiliki sertifikasi kompetensi yang memenuhi standar kualifikasi ketua tim penyusunan AMDAL, sedangkan lembaga penjajasa penyusunan AMDAL wajib teregistrasi kepada kementerian. Ya. Jadi ini ada beberapa jenis rencana usaha dan kegiatan wajib AMDAL yang diatur di dalam lampiran 1 ya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang daftar usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UKL, UPL atau SPPL. Jadi ada sektor pekerjaan umum dan perumahan, sektor perhubungan, bidang perindustrian, sektor pariwisata, sektor ketenagakerjaan, sektor kesehatan, sektor pertanian, perikanan dan kelautan, sektor ketenagalistrikan, sektor lingkungan hidup dan kehutanan, sektor energi dan sumber daya mineral, juga sektor telekomunikasi. Kemudian apa sanksi hukum pelanggaran AMDAL? Jadi sanksi hukum pelanggaran AMDAL itu di dalam pasal 82C Undang-Undang Cipta Kerja dan pasal 508 ayat 1 PP nomor 22 tahun 2001 tentang sanksi administratif berupa itu ada teguran tertulis ya, paksaan pemerintah, denda administratif,
kemudian pembukaan perizinan berusaha dan atau pencabutan. Jadi inilah sanksi-sanksinya. Bisa diberikan teguran tertulis, ya. Teguran tertulis itu masih bisa. Tapi kemudian paksaan dari pemerintah untuk membuat dokumen AMDAL-nya, diberikan dan sanksi pembukaan perizinan usaha. Kemudian ada juga sanksi pidananya. Sanksi pidananya dalam Undang Kerja dalam pasal 111 itu pejabat pemberi persetujuan lingkungan yang menerbitkan persetujuan lingkungan tanpa dilengkapi dengan AMDAL. Dan UKL dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Ini yang dikenakan sanksi siapa? Pejabat pemberi persetujuan lingkungan kan tanpa dilengkapi dengan AMDAL. Jadi ini lebih ke pejabatnya ya. Baik, sampai sini saya mau menanya ya tentang terkait dengan pihak-pihak yang dalam proses penyusunan AMDAL, siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Iya, yang terlibat dalam pihak-pihak dalam pembuatan AMDAL itu yang pertama itu ada pemerakarsa itu Pak, Iya. yang dimana itu membuat rencana atau kegiatan. Yang kedua itu konsultan penyusunan AMDAL. Yang ketiga itu masyarakat yang terkena dampak. Yang terakhir itu tim uji kelayakan lingkungan hidup Pak. Ya, baik, benar ya. Benar ya jawabannya. Jadi ada pemerakarsa, kemudian konsultan penyusunan AMDAL, masyarakat terdampak yang terpengaruh atas segala bentuk kebutuhan dalam proses AMDAL, kemudian tim uji kelayakan lingkungan hidup. Baik, ya kita lanjut ke asesmen ya, direct itu pemaparan tugas mahasiswa. Sebelumnya di pertemuan 3 saya menyampaikan bahwa ada tugas mandiri ya, tugas individu untuk project base. Siapa di sini yang sudah siap tugasnya? Saya Pak. Ya, Dapa ya. Iya, Pak. Silakan Dapa presentasikan tugasnya. Baik, terima kasih Ya. Pak atas kesempatannya. Mungkin saya langsung mulai saja. Pembangunan yang berkelanjutan merupakan tujuan utama dalam proses pembangunan nasional. Namun dalam proses pembangunan nasional seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup apabila tidak dikendalikan dengan baik. Salah satu instrumen penting dalam pengendalian dampak tersebut adalah AMDAL, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan hidup. AMDAL bertujuan untuk mengidentifikasi, memprediksi dan mengevaluasi dampak potensial dari suatu rencana kegiatan atau proyek terhadap lingkungan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. Keberadaan AMDAL menjadi krusial dalam menjamin bahwa kegiatan pembangunan tidak merusak lingkungan dan tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, regulasi mengenai AMDAL diatur secara khusus dalam sistem hukum lingkungan di Indonesia seperti dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta aturan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan payung hukum utama dalam terkait pengaturan hukum lingkungan di Indonesia. Lalu beserta aturan turunannya seperti PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengatur tentang instrumen AMDAL. Selanjutnya Permen LHK nomor 4 tahun 2021 yang mengatur tentang daftar kegiatan usaha yang wajib memiliki AMDAL. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan, bagaimana pengertian, kedudukan dan fungsi AMDAL dalam sistem hukum lingkungan hidup di Indonesia? Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 11 menyebutkan, pengertian AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting dari suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Kedudukan dan fungsi AMDAL dalam hukum lingkungan sebagai prasyarat utama dalam proses perizinan lingkungan. Tanpa AMDAL, izin lingkungan tidak dapat dikeluarkan. Oleh karena itu, AMDAL berfungsi sebagai satu, instrumen perencanaan untuk menilai kelayakan lingkungan dari suatu proyek. Dua, instrumen pengendalian dan pengawasan karena pelaksanaan proyek harus berdasarkan dokumen AMDAL. Dan yang ketiga, sebagai alat transparansi karena proses penyusunan AMDAL wajib melibatkan masyarakat. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih atas prestasinya Dapa. Jadi ada beberapa permasalahan ya Dapa ya. Permasalahannya dari tugas Dapa itu adalah pengertian dan kedudukan fungsi dari AMDAL ya. Baik, di sini ada yang perlu kita diskusikan, kita debatkan, perlu didebatkan, ada yang perlu debatkan dari presentasi tugas Dapa. Siapa? Ada yang perlu didiskusikan? Silakan. Aulia? Ya. Tadi kan di dalam papernya di dalam tugasnya tidak disebutkan beberapa lama waktu AMDAL itu. Jadi saya ingin bertanya,
AMDAL itu sebenarnya berapa lama sih jangka waktunya berlaku? Apa ada pembaharuan kah? Apa tidak? Gitu. Terima kasih. Ya, silakan Dapa jawab. Dapa? Baik, terima kasih Aul. Untuk jangka waktunya sendiri maksimal 3 tahun dan apakah bisa diperpanjang? Dapat diperpanjang untuk sebagai persyaratan selanjutnya. Ya, benar sekali ya. Jadi itu berlakunya 3 tahun, nanti diperpanjang dokumen lingkungan hidup. Tapi itu harus ada pengawasan juga dari pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melihat memonitoring evaluasi dari proses kegiatan produksi dari perusahaannya. Jadi kalau memang perlu diperpanjang, atau juga nanti perusahaannya itu sesuai dengan aturan dalam lingkungan hidup itu ya, itu dibuat. Baik, terima kasih Dapa atas presentasinya. Ya, itu kita beri aplaus dulu. Baik, selanjutnya ini kita sudah sampai tahap akhir ya dari pertemuan kita keempat ini. Jadi saya akan memberikan kesimpulan bahwasannya AMDAL itu merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, di mana AMDAL itu sebagai upaya preventif. Preventif itu adalah pencegahan atau pengawasan dalam perlindungan dan pengelolaan hidup yang dibuat dalam bentuk dokumen lingkungan hidup. AMDAL juga itu merupakan suatu dokumen lingkungan hidup dalam memperoleh persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha. Jadi setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting berskala besar itu wajib memiliki AMDAL. Apabila tidak memiliki AMDAL, maka dikenakan sanksi administratif ya. Jadi motivasi dalam perkuliahan ini adalah pembelajaran kuliah ini adalah demikian. Kita tutup pertemuan mata kuliah hukum lingkungan kita pada hari ini. Itu diharapkan semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat, khususnya materi pada pertemuan keempat ini terkait dengan instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya, depan mengenai sistem informasi lingkungan hidup di pertemuan kita kelima ya. Baik, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih semuanya. Ya.